Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu ada di bab pertumbuhan dan perkembangan bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan fase-fase embrionik pada hewan berikut. Di situ ada morulasi, organogenesis, blastulasi, dan gastrulasi. Urutan yang benar mengenai tahap embrionik pada hewan adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia itu dibagi menjadi dua. Ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kalau fase embrionik berarti fasenya terjadi ketika kita masih di dalam kandungan. Nah, diawali dari apa? Diawali dari pertemuan antara sel telur dan juga sperma. Kemudian menghasilkan zigot. Zigot akan terus membelah dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, dan 32 sel. Nah, membelahnya ini menggumpal berbentuk seperti anggur. Disebut dengan fase morulasi. Oke. Jadi fase membelah berbentuk seperti anggur itu disebut dengan morulasi. Kemudian selanjutnya ke fase blastulasi, di mana kumpulan sel yang seperti anggur tadi itu akan terus membelah dan terdapat rongga di tengah-tengahnya atau di dalam kumpulan anggur itu tadi. Rongganya itu akan berisi cairan yang bernama blastosol. Jadi tahapannya untuk blastulasi ini membentuk rongga yang berisi cairan blastosol. Tahap ketiga adalah gastrulasi, di mana yang tadi awalnya tengahnya terdapat rongga dan ada cairan, ini cairannya menghilang, kemudian akan terbentuk 3 lapisan tubuh. Jadi ada lapisan ektoderm, kemudian mesoderm, dan endoderm. Tahapan yang terakhir adalah organogenesis. Tadi kan sudah dibagi 3, ekto, meso, dan endo. Nah, ektoderm di sini akan membentuk kulit, kemudian saraf, dan lain-lain. Untuk mesoderm akan membentuk jaringan otot, jaringan tulang, dan sebagainya. Untuk yang endoderm itu akan membentuk sistem pencernaan dan juga pernapasan. Oke. Urutan yang benar berarti dimulai dari morulasi nomor 1, kemudian blastulasi nomor 3, gastrulasi nomor 4, dan yang terakhir organogenesis nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, proses yang berlangsung pada fase embrionik hewan dalam tahap gastrulasi. Ingat ya, tadi gastrulasi itu terbentuk 3 lapisan, yaitu ekto, meso, dan juga endoderm. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita cek satu persatu ya. Yang A, morula akan berkembang sampai membentuk suatu rongga di bagian tengahnya. Nah, kalau ada rongga di bagian tengahnya ini berarti tahapan blastulasi. Kemudian yang B, pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan embrionik. Membentuk organ tubuh berarti organogenesis. Yang D, pembelahan zigot akan membentuk suatu wujud menyerupai buah anggur. Nah, ini berarti tahap awal morulasi. Zigot yang E, zigot membelah secara mitosis, yaitu dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan 32 sel. Nah, ini juga sama ya, ini tahapan morulasi. Nomor 3, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Keempat peristiwa tersebut terjadi pada fase embrionik. Fase embrionik yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah, jadi yang pertama nomor 1, pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan. Pembentukan berbagai organ tubuh berarti nomor 1 ini adalah organogenesis. Nomor 2, hasil pembelahan mengandung banyak sel hasil mitosis yang akan berkumpul menjadi satu kesatuan. Nah, ini berarti berbentuk seperti anggur ya, yaitu tahapan morulasi. Nomor 3, pembelahan mitosis akan membentuk suatu rongga pada bagian tengah zigot. Ada rongganya, rongga berisi cairan berarti blastulasi. Yang keempat, terbentuknya 3 lapisan embrionik, ada lapisan ekto, meso, dan endo. Kalau terbentuk lapisan berarti fase gastrulasi.
Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 4, perhatikan beberapa hewan berikut. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ditunjukkan oleh angka. Ingat ya, ini pelajaran dari kalian SD. Jadi kalau untuk metamorfosis sempurna, itu fase hidupnya ada telur, kemudian larva, pupa, dan terakhir adalah imago atau hewan dewasa. Lalu untuk yang tidak sempurna bagaimana? Tidak sempurna diawali dari telur, kemudian nimfa, dan juga imago. Nimfa ini berarti hewan yang masih muda atau masih kecil, sedangkan imago itu hewan dewasa. Nah di sini yang ada 3 fase tadi, yang telur, telur, nimfa, kemudian imago. Yang tidak sempurna adalah belalang, capung, dan juga kecoa. Oke, 2, 3, dan 6. Jawabannya yang D. Nomor 5, salah satu fase dalam metamorfosis nyamuk adalah jentik-jentik. Setelah fase tersebut akan terjadi fase, jadi nyamuk ini kan metamorfosis sempurna, berarti diawali dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Nah untuk telur kemudian membentuk larva, berarti jentik-jentiknya itu adalah larva. Setelah larva berarti akan terbentuk fase pupa. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6, Aurelia aurita merupakan salah satu jenis hewan yang mengalami tahapan metagenesis dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Urutan metagenesis spesies tersebut yang benar adalah jadi sebenarnya selain Aurelia aurita yang mengalami metagenesis juga ada Obelia. Nah, untuk Aurelia aurita seperti pada gambar ya, ini dimulai dari tahapan telur. Nah kemudian telur akan berkembang menjadi planula. Planula berkembang menjadi Schistosoma, kemudian ke arah Strobila, Evira, dan kembali ke medusa dewasa. Atau fase yang lebih detail sebenarnya dimulai dari medusa dewasa, kemudian medusa dewasa akan menghasilkan telur, ya. Tapi nggak apa-apa, ini medusa dewasanya adanya di belakang. It's okay. Jawabannya yang C. Nomor 7, tahap perkembangan manusia yang sesuai dengan ciri-cirinya dalam tabel berikut adalah yang A, balita, mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa di sekitarnya. Nah, ini bukan balita ya, ini fase anak-anak. Kemudian anak-anak, yang B, perubahan emosional secara cepat akibat penurunan hormon dalam tubuh. Ini fase remaja, bukan anak-anak. Yang C, memiliki sikap tenang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau yang ini fase dewasa. Yang D, fase dewasa, organ reproduksinya telah tumbuh dan berkembang secara sempurna. Nah ini tepat sekali. Kalau yang E, usia lanjut, sikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah kalau ini juga remaja. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang D. Nomor 8, perhatikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia berikut. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada masa dewasa ditunjukkan oleh angka. Kalau masa dewasa berarti yang nomor 1 betul ya, telah matang secara emosional. Kemudian nomor 4, memiliki sikap tenang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan nomor 6, perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya. Jadi di sini jawabannya adalah 1, 4, dan juga 6, B. Nomor 9, perhatikan ciri-ciri perkembangan masa remaja berikut. Ciri-ciri perkembangan pada masa remaja pada perempuan ditunjukkan oleh angka. Kalau perempuan berarti nomor 1 betul, suara menjadi lebih lembut. Otot membesar bukan ya. Nah nomor 3, pinggung melebar. Nah ini betul, pinggulnya melebar. Nomor 4, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini juga betul. Dada makin lebar dan bidang bukan, ini laki-laki. Jadi jawabannya nomor 1, 3, dan juga 4, B. Terakhir nomor 10, pasangan antara jenis hormon pertumbuhan pada manusia dengan fungsinya yang benar adalah ini estrogen untuk mengatur perkembangan organ reproduksi. Tapi di sini pada pria bukan.
Tiroksin mempengaruhi proses metabolisme dan pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah dan mempengaruhi perkembangan mental. Nah, ini betul ya, jadi tiroksin fungsinya untuk mempengaruhi proses metabolisme dan pertumbuhan fisik. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.